Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan selalu ribuan terima kasih lah buat Anda semuanya, karena channel ini terus mendapatkan subscriber baru berarti masih banyak orang yang gagal bayar, orang yang telat bayar, mungkin akibat PPKM, akibat lemahnya ekonomi sejak COVID-19 kemarin itu ya, COVID-19 kemarin itu ya. Jadi mengakibatkan banyaknya orang yang tidak mampu bayar tagihan, tidak bisa bayar tagihan, sehingga telat bayar, gagal bayar itu banyak ya. Jadi supportan demi supportan pun terus masuk sampai detik ini. Oke, jadi seperti judul video saya hari ini, yaitu PPKM diperpanjang sampai 9 Agustus ya. Dan pelan-pelan pinjol juga kuasai masyarakat ya. Bahkan ancaman 372 dan 378 kembali masuk di dalam chat WA yang selalu dilontarkan buat orang yang gagal bayar pinjol ya. Dan kebijakan dari OJK ataupun pemerintah kita tentang segi orang yang sedang macet dalam kredit ini di tengah PPKM ini belum kita temukan ya. Dan ini mau kita bahas hari ini, dan teman-teman juga silahkan disupport di situ. Kapan perlu ini di-share video ini sebanyak-banyaknya. Saya yakin di luar sana masih jutaan orang yang gagal bayar, telat bayar. Pasti mereka lagi bingung, lagi stres, lagi melamun nih segala macam. Mudah-mudahan dia menemukan video ini dan sama-sama kita keluar dari jeratan setan yang selama ini mengikat kaki Anda, kepala Anda, badan Anda. Si hutang, saya ucapkan ribuan terima kasih lah buat Anda semuanya. Jadi hari ini PPKM diperpanjang sampai 9 Agustus ya. Kemarin saya juga bikinin perpanjangan dari PPKM itu pelan-pelan pinjol kuasai masyarakat ya. Kalau ini terus diperpanjang dan terus diperpanjang, kelumpuhan ekonomi akan sangat berasa banget ini ya. Ditambah kebijakan sampai detik ini ya, yang menghentikan segi tagihan, menghentikan segi denda itu tidak ditemukan ya, seperti layaknya waktu pas PSBB kemarin. Kalau waktu PSBB kemarin sama-sama mungkin semuanya juga mendengar ya, bahwa langsung Bapak Presiden langsung menyampaikan hutang ditunda selama 1 tahun gitu loh. Tapi di tengah kebijakan PPKM itu tidak ada ya. Apakah kebijakan PPKM ini hanya diambil untuk pergantian nama PSBB supaya tidak ada dampak-dampak yang kayak mana gitu ya. Ya, jadi ini yang mau saya bahas dan teman-teman juga harus mensupport di situ. Di sini saya bacakan sedikit dulu informasi dari Bapak Presiden bahwa PPKM diperpanjang sampai 9 Agustus. Ini pernyataan lengkap Bapak Presiden Jokowi ya. Ini beritanya saya ambil dari CNBC. PPKM level 4 diperpanjang sampai 9 Agustus. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan keterangan terbaru terkait PPKM level 4. Jokowi memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM level 4 untuk sebagian kabupaten ataupun kota. Adapun perpanjangan PPKM level 4 sampai 9 Agustus 2021. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4. Level 4 dari 3 sampai 9 Agustus. Di beberapa kabupaten kota. Berikut pernyataan lengkap Bapak Presiden. Pertama, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, dokter, perawat yang berada di garda terdepan dan menyelamatkan jiwa manusia akibat COVID-19. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungan atas pelaksanaan kebijakan PPKM yang kita lakukan. Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan hadapi ancaman ekonomi, kehilangan mata pencarian dan pekerjaan ya. Di sini Bapak Presiden juga menyampaikan, di samping kita kehilangan keselamatan jiwa akibat COVID-19, dan di sini juga kita akan dihadapkan ancaman ekonomi, kehilangan mata pencarian ya. Dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran COVID-19 di hari-hari terakhir.
Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang. Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir. Agar pilihan kita tepat baik kesehatan maupun perekonomian, dalam situasi apapun kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencarian masyarakat. Kebijakan kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini akan bertumpu pada 3 pilar utama. Yang pertama, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah pusat, mobilitas dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, penerapan 3M yang masih seluruh komponen masyarakat. Ketiga, kegiatan testing, tracing, isolasi dan treatment secara masif, termasuk menjaga BOR penambahan fasilitas isolasi terpusat. PPKM level 4 diberlakukan tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus. Kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan pertimbangan perkembangan ini ya, ini istilahnya pidato dari Bapak Presiden gitu. Tapi di sini beliau juga menyampaikan kita akan kehilangan segi ekonomi, ya, mata pencarian, pemasukan itu pasti ya. Tapi kita tidak menemukan. Biasa Bapak Presiden pasti akan menyematkan di sektor perbankan, di sektor mungkin soal kekreditan dari masyarakat. Itu yang bukan begini, kan ukurannya ada gitu loh. Tapi ini nggak ada, ya. Dan kita cari pun juga dari kebijakan pemerintah pun juga nggak ada. Makanya saya bilangin pelan-pelan pinjol akan kuasai masyarakat. Kenapa? Saking lamanya mereka dirumahkan, smartphone ini paling jahat ini, ya. Dia bisa mengotak-ngatik, dan bisa menghilangkan kesadaran seseorang sehingga mereka terjebaklah di dunia online. Ketika sudah masuk di dunia online, sudahlah menunggu bom waktu, detik demi detik, kehancuran itu akan Anda temui, ya. Dan kita juga berharap, ya, meskipun PPKM ini terus diperpanjang oleh pemerintah kita, tapi kebijakan demi kebijakan untuk masyarakat kecil ini, terutama mereka yang saat ini terjebak ataupun mereka yang kesulitan membayar tagihan mereka, tolong dong diprioritaskan juga. Tolong juga diberikan mereka solusi. Harusnya mereka bersikap seperti apa dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini, ya. Tapi kalau ini hanya diberlakukan oleh pemerintah hanya untuk menekan COVID-19, sementara ini tidak dipikirkan dari segi masyarakat yang bawah ini, yang mereka saat ini kesulitan dalam pembayaran tagihannya, ini akan berdampak besar. Itu masyarakat akan bingung antara mengikuti aturan pemerintah atau terus bekerja untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Saya pribadi pun dengan penerapan PPKM saat ini yang diterapkan oleh pemerintah, saya juga agak sedikit bingung. Kenapa tidak ada merujuk ke masyarakat kecil, terutama mereka yang saat ini mungkin lagi kredit mobil, kredit motor, pinjaman di bank, pinjaman di pinjol, hutang tetangga, hutang ini segala macam, kan banyak. Kenapa ini tidak dipikirkan, ya? Dan akhirnya apa? Akan menimbulkan kesimpang siuran untuk kedepannya. Denda yang terus berjalan, mereka yang terus dirumahkan. Ya, kebayang nggak itu? Uang masuk tidak ada, uang keluar terus ada gitu loh. Ya, setiap hari aja denda itu dijalankan 10.000, 10 hari sudah 100.000. Ya, 30 hari sudah. Ya, 300.000 denda yang harus mereka bayar, itu kali 10.000 aja. Bayangin kalau nominalnya di atas itu. Belum lagi bunga yang mau mereka bayar. Ya. Dan semoga saja Presiden lebih memperhatikan ataupun otoritas jasa keuangan sesegera mungkin mengeluarkan kebijakan yang bisa membantu masyarakat bawah ini atau masyarakat kecil ini, ya, supaya mereka juga mendapatkan ketenangan dan mereka juga bisa membantu untuk tidak melakukan aktivitas dulu sementara, mereka berdiam diri di rumah dengan suatu ketenangan, ya. Jangan kita biarkan mereka berdiam diri di rumah dengan pola pikir entah kemana-mana, sehingga daya imun yang seharusnya terjaga akhirnya menurun dengan sendirinya. Vitamin yang ukurannya lengkap menurun dengan sendirinya, ya. Setelah COVID berakhir, apa yang akan terjadi? Sakit mah gitu loh. Karena mereka nggak makan-makan gitu loh demi memenuhi
suatu tagihan mereka, mereka rela mengosongkan perut mereka. Ya, jadi mudah-mudahan kebijakan ini bisa dibikin sesegera mungkin oleh pemerintah maupun dari otoritas jasa keuangan, terutama buat mereka yang saat ini masih ada suatu tanggung jawab, ada suatu tagihan di perbankan manapun, baik itu bank maupun non bank. Ya, dan buat teman-teman semuanya saat ini juga seperti itu, tetap jaga kesehatan, jangan sampai gara-gara hutang itu menurunkan kesehatan Anda sehingga Anda lupa untuk makan, minum, vitamin segala macam. Ini akan berbahaya loh, ya. Di samping pemerintah menekan COVID-19 ini atau wabah ini dari Indonesia, kita juga secara pribadi harus menjaga daya tahan tubuh kita, tetap selalu mengkonsumsi mungkin vitamin ataupun hal sebagai macamnya, minimal imun kita bisa tetap terjaga gitu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan suara kita hari ini itu bisa didengar oleh pemerintah maupun anggota DPR lainnya yang bisalah untuk menyampaikan aspirasi ini, menyampaikan pendapat ini, menyampaikan keluhan yang terjadi saat ini. Kita memperpanjang PPKM sampai akhir tahun pun juga nggak ada masalah. Yang penting ada kebijakan yang membuat orang-orang tidak panikan dan tidak stres, terutama segi dari hutang. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Kalau ada salah penyampaian, salah penyebutan dan hal sebagai macamnya, mungkin saya minta maaf ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih baik lagi, terutama keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Puas.